Sini roh hamadi hamu doho dame na siya debata mata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menerima firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Evangelium Lukas ayat 6 ayat 49. Lukas 6 ayat 49. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kokohnya sebuah bangunan sangat bergantung pada kualitas pondasinya. Jika kita menanam pondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan semakin kokoh. Apalagi jika kita menggunakan batu bermutu baik, itu akan menambah kukuhnya atau kokohnya gedung yang ada di atasnya. Saudara yang kekasih, dalam nas kita hari ini, pasal yang ke-6, dalam pengajarannya, Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Dia menekankan dua hal penting, yaitu mendengar dan melakukan. Siapapun yang mau mendengar sekaligus melakukan pengajarannya, maka orang itu adalah orang yang bijaksana. Di ayat 24. Yesus mengibaratkan seperti tukang bangunan. Dia mendirikan rumah dengan kualitas pondasi dan batu yang baik. Jadi ketika hujan, banjir dan badai menerpa, rumah itu akan tetap berdiri. Akan tetapi, ada orang yang sebaliknya. Mereka yang hanya mau mendengar tetapi tidak melakukannya. Yesus mengatakan, orang ini sejenisnya adalah seorang tukang yang bodoh. Dia sedang membangun rumah di atas pasir. Jadi saat hujan, banjir, dan angin keras menimpanya, maka rumah itu akan roboh. Saudaraku yang kekasih, sama halnya dengan orang yang sedang belajar bahasa baru. Jika mendengar ajaran gurunya, maka dia menjadi tahu tentang bahasa itu serta artinya. Namun jika dia tidak pernah menggunakan dalam percakapan, lambat laun tentu saja bahasa itu akan hilang. Dia akan segera melupakannya. Sia-sialah waktu yang dia gunakan untuk belajar selama ini. Dia akan rugi karena telah membuang-buang waktu dan uang untuk belajar, namun tidak menghasilkan apa-apa. Saudara yang kekasih, kita memang harus dan wajib membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah cara kita mengenal Allah sekaligus mengetahui kehendaknya bagi kita. Namun jangan berhenti di situ. Kita harus membuat firman itu nyata, terlihat, didengar, dan dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menghidupi firman itu dalam setiap bidang kehidupan keseharian. Hanya dengan cara ini, maka kita memuliakan Allah bukan lagi hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi yang nyata. Pada pasal yang ke-6, ayat 47 dan ayat 28, inilah tipe orang pertama yang diumpamakan oleh Yesus dengan perkataan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tetap tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Seorang yang datang pada Yesus mendengar perkataannya dan melakukannya, Yesus mengumpamakan orang ini sebagai orang yang mendirikan rumah dan ia meletakkan dasar rumahnya pada batu yang ada di dalam tanah. Rumah yang dibangun orang ini kokoh dan tidak tergoyahkan walau air bah dan banjir melanda. Saudara yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari situ? Orang tipe pertama ini memiliki keinginan mendirikan rumah. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mengikut Kristus. Adalah keinginan mencari Kristus itu sendiri. Dan ia mengambil komitmen
untuk mengikut Kristus. Berarti kita harus mengambil komitmen dulu untuk mengikut Dia. Orang ini juga menggali dalam-dalam untuk meletakkan dasar. Kita pun harus berusaha melakukan yang terbaik untuk meletakkan dasar iman kita pada batu hati kita. Arti dalam-dalam berarti kita harus menempatkan iman percaya kita di dasar hati kita. Itu artinya iman kita tidak cuma didasarkan pada perasaan, pada kenikmatan emosi yang dangkal, tetapi kita mengikatnya pada logika yang dalam, iman yang ada dalam hati kita melalui kepercayaan penuh. Menggali juga berarti kita, ketika kita sudah mendengarkan kebenaran dari Kristus, kita bekerja atau mengusahakan untuk melakukan kebenaran itu, tidak hanya sekedar tahu, tetapi menghidupinya. Apa yang dijanjikan Allah untuk orang tipe pertama ini? Rumah yang dibangun akan kokoh walaupun dilanda banjir. Rumah iman kita akan kokoh walaupun banyak rupa-rupa pengajaran maupun celaan-celaan, bahkan siksaan-siksaan menimpa kita. Jadi, letakkan imanmu pada batu yang berada dalam hati dan pikiran kita, tidak hanya sedangkal perasaan kita. Kemudian nas kita hari ini berkata, tipe orang yang kedua. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Orang tipe kedua ini hampir sama dengan tipe pertama. Pada bagian awalnya yang membedakan adalah respon akhirnya. Kedua tipe orang ini sama-sama mendengar perkataan Kristus, tetapi orang kedua tidak melakukannya. Ketika kita mengevaluasi diri kita, bukankah kita sering demikian hanya sebatas pendengar? Kita tahu sesuatu yang baik, tetapi tidak mau melakukannya. Saya tahu kalau memberi pengemis itu sesuatu yang baik, tapi saya sering enggan melakukannya. Saya merasionalisasikan perintah-perintah Tuhan. Saya terus berkata, ngapain memberi? Kenapa harus melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan saya? Tanpa saya sadari itu adalah sesuatu yang salah. Siapa saya sehingga boleh mempertanyakan perintah Tuhan yang maha benar? Saudaraku yang kekasih, orang yang tidak melakukan perintah Tuhan adalah orang yang mendirikan rumah di atas tanah yang tanpa dasar. Akibatnya saat banjir melanda, rumah itu roboh, rusak, dan hebatlah kerusakannya. Ketika kita tahu prinsip kebenaran dan tidak menghidupinya, kita sama saja hanya sekedar mengikuti pengajaran atau pelajaran menembak, tetapi tidak pernah memegang senjata. Seperti kata pemimpin rohani, belajar firman Tuhan tanpa penerapan, itu namanya bukan bertumbuh. Karena firman itu tidak mengubah kita. Jadi, jangan hanya sekedar tahu, tetapi hidupilah firman yang telah kita terima. Mari berjuang bersama menghidupi firman yang telah kita dengarkan. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.